pagi, perkenalkan nama saya Cicilia dari kelas 12 IPA 2. Pada hari ini saya ingin melakukan suatu percobaan, yaitu percobaan faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Alat-alat yang dibutuhkan: 1. Gelas ukur, 2. Penggaris, 3. pinset, 4. gunting, 5. spidol, 6. 4 buah cup plastik, 7. seuntai benang yang digunakan untuk mengukur panjang dari kecambah tersebut. Bahan-bahan yang dibutuhkan: pertama, segenggam biji kacang hijau, yang kedua, kapas, yang ketiga, stiker label, yang keempat, 200 ml air, dan kertas untuk menulis hasil dari pengamatan tersebut. Yang pertama, rendam biji kacang hijau. Sampai terendam. Kira-kira 1 hari. Dan biarkan selama 1 hari hingga diangkat. Siapkan 4 buah cup plastik dan 4 buah kapas. Kemudian bentuk kapas menggunakan ukuran dari dasar wadah cup plastik. Gambar menggunakan ballpoint. Lalu gunting sesuai ukuran yang telah kita gambar sebelumnya. Later. Untuk mempersingkat waktu, inilah hasilnya. Kemudian kita masukkan dalam setiap masing-masing cup plastik. Kemudian labeli setiap cup, dan sebelum dilabeli kita harus menulisnya terlebih dahulu menggunakan tulisan inisial A, yang kedua inisial B, yang ketiga inisial C, yang keempat inisial D untuk menandai tanaman masing-masingnya. Lalu kita tempel masing-masing stiker labelnya ke dalam setiap cupnya. Menjadi seperti ini. A few moments later. Setelah 1 hari kemudian, biji kacang hijau yang telah kita rendam menjadi seperti ini hasilnya. Kemudian kita basahi setiap kapasnya di dalam setiap cup plastik sampai lembab dan tidak terendam. Seperti ini. Kemudian gunakan pinset untuk mengambil biji kacang hijaunya dan masukkan ke dalam setiap cup yang ada. Masing-masing cup isikan dengan biji kacang hijau sebanyak 5 biji. hingga menjadi seperti ini.
sini terdapat 4 buah cup, yang mana cup A dan cup B kita taruh dalam suhu ruang yang terkena cahaya, sedangkan cup C dan cup D kita masukkan dalam tempat yang gelap di dalam kotak. Kemudian kita tutup agar terhindar dari cahaya. Kemudian kita biarkan dan kita akan lihat selama 1 hari kemudian. The next day. Pada hari pertama pengamatan, biji kacang hijau mulai muncul radikula, di mana pada kapsil A sudah muncul 5 buah radikula dengan panjang 1,1 cm. Kapsil B muncul 4 radikula dan ada 1 biji yang tidak tumbuh, di mana panjang tumbuhan pada kapsil B adalah 1 cm. Pada kapsil C yang dimasukkan dalam kotak, muncul 5 radikula dengan panjang 1,3 cm dan kotyledon telah lepas dari kulit biji. Pada kapsil D yang dimasukkan dalam kotak, muncul 5 radikula dengan panjang 1,5 cm, sehingga pada kapsil C dan D, kelima-lima tumbuhan telah tumbuh. Day 2. Pada hari kedua pengamatan, biji kacang hijau kap A dan B yang telah terpapar sinar matahari hanya muncul belum mula pada tumbuhan cil A, dengan panjang kecambah mulai bertambah pada setiap biji, di mana pada cil A memiliki panjang 2 cm. Kapsil B memiliki panjang 2,4 cm dengan salah satu biji yang tidak tumbuh. Sedangkan biji kacang hijau yang ditaruh di tempat yang gelap lebih panjang dibandingkan pada suhu ruang, dengan panjang tumbuhan cil C adalah 4,3 cm. Dan panjang tumbuhan cil D adalah 3,5 cm, dengan keadaan salah satu kotyledon telah lepas dari kulit biji, sehingga pada pengamatan hari kedua ini hanya terdapat 1 biji yang tidak tumbuh, yaitu salah satunya adalah biji pada cil B. Day 3. Pada hari ketiga pengamatan, biji pada kapsil A telah muncul 20 mula berwarna hijau dengan pertambahan panjang menjadi 3 cm, dan tumbuhan tampak berwarna kehijauan dan tampak segar, dan terdapat 1 biji yang tidak tumbuh sejak hari kedua. Pada cil B, pelumula telah muncul 3 buah berwarna kehijauan dan memiliki panjang 5,8 cm. Sedangkan pada kapsil C memiliki panjang 7 cm dan kotyledon tampak sedikit kemerahan dan berwarna pucat, serta tumbuh 4 pelumula berwarna kuning dan terdapat satu tumbuhan yang kotyledonnya berwarna pucat kehitaman.
Pada Captildae memiliki panjang 7,5 cm dengan keadaan tumbuhan pucat dan belum mulai berwarna kuning, serta terdapat satu biji yang tidak tumbuh. Day 4. Pada hari keempat pengamatan, tumbuhan Chil.A memiliki pertambahan panjang menjadi 7,4 cm dan hanya terdapat satu biji yang tumbuh tinggi, sedangkan biji yang lain tidak memiliki pertambahan panjang, dan keadaan kotyledon tampak sedikit kecoklatan di beberapa bagian. Sedangkan pada tumbuhan Chil.B memiliki panjang 17 cm, di mana pada Chil.B ini 3 tumbuhan telah tumbuh tinggi dan kotyledon berada di bawah daun, serta daun tumbuh dan semakin melebar. Sedangkan pada tumbuhan Chil.C telah tumbuh meninggi dan memiliki panjang sebesar 16,3 cm, dan kotyledon telah berada di bawah daun dan di tengah-tengah batang. Pada tumbuhan Chil.D hanya tumbuh satu dan memiliki panjang 18 cm dengan keadaan kotyledon terbuka dan membelah menjadi dua dan tumbuhan tampak pucat. Tomorrow. Pada hari kelima pengamatan, yaitu hari terakhir, tumbuhan Chil.B memiliki tinggi 19,3 cm dan daun tampak segar dengan kotyledon berada tepat di tengah-tengah batang, serta akar semakin memanjang. Sedangkan pada tumbuhan Chil.A akar mengalami perpanjangan dan masuk ke dalam substrat, serta tinggi tumbuhan bertambah menjadi 14,5 cm dan akar yang masuk ke dalam substrat semakin tinggi. Pada tumbuhan Chil.C terdapat 4 buah tumbuhan yang tumbuh dan mengalami pertambahan panjang menjadi 24,5 cm dengan keadaan tumbuhan pucat. Sedangkan pada tumbuhan Chil.D terdapat 2 tumbuhan yang tumbuh meninggi dan memiliki panjang 25,5 cm dengan keadaannya sama, yaitu pucat dan kotyledon terlihat kering.